Halo, selamat datang di perjalanan yang akan membuka mata kita tentang bagaimana kebiasaan kecil bisa mengubah hidup. Mungkin kamu sedang mendengarkan ini di perjalanan, di kamar, atau saat bersantai. Apapun kondisimu, coba tarik napas sebentar dan bayangkan, bagaimana kalau hidupmu bisa berubah hanya dengan langkah kecil yang konsisten? James Clear, penulis Atomic Habits, punya cerita yang luar biasa. Saat SMA, hidupnya hampir berakhir ketika sebuah kecelakaan parah membuatnya koma. Dia kehilangan arah, tubuhnya lemah, dan mimpinya seakan pupus. Namun dari titik terendah itulah ia menemukan rahasia. Perubahan besar lahir dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Dan itulah yang akan kita bahas bersama. Jadi mari kita mulai perjalanan ini. Bagian satu, kekuatan perubahan kecil. Bayangkan sebuah tim balap sepeda Inggris yang dulu dianggap pecundang abadi. Selama hampir 100 tahun, mereka jarang menang. Bahkan ada produsen sepeda yang menolak menjual produk kepada mereka karena takut citra mereknya rusak. Namun segalanya berubah ketika Dave Brailsford menjadi pelatih. Filosofinya sederhana. Jika kita bisa memperbaiki segala hal 1% saja, maka akumulasi kecil itu akan menciptakan kemenangan besar. Mereka mulai dari hal remeh, mengatur bantal agar tidur lebih nyenyak, mengecat ruangan putih agar debu terlihat jelas, bahkan belajar cara mencuci tangan agar tidak mudah sakit. Hasilnya, hanya dalam 5 tahun mereka mendominasi Olimpiade, memecahkan rekor dunia, dan memenangkan Tour de France. Apa pelajaran dari cerita ini? Kebiasaan kecil itu ibarat bunga bambu. Selama bertahun-tahun, ia hanya terlihat seperti batang pendek yang tidak tumbuh. Tapi ternyata, ia sedang membangun akar yang kuat di dalam tanah. Hingga tiba waktunya, dalam hitungan minggu, ia bisa tumbuh puluhan meter ke atas. Pernahkah kamu merasa sudah berusaha, tapi hasilnya tidak kelihatan? Mungkin sebenarnya kamu sedang berada di fase akar bambu, kerja kerasmu belum terlihat, tapi sedang membangun fondasi yang kuat. Bagian 2, identitas dan kebiasaan. Sekarang mari kita bicara tentang hubungan antara kebiasaan dan identitas. Kebanyakan orang ingin berubah dengan cara menetapkan goal. Aku ingin kurus, aku ingin jadi kaya, atau aku ingin berhenti merokok. Tapi tahukah kamu, pendekatan itu sering gagal. James Clear menjelaskan bahwa perubahan sejati terjadi jika kita mengubah identitas. Bayangkan ada dua orang yang ditawari rokok. Yang pertama berkata, "Tidak, aku sedang berusaha berhenti merokok." Yang kedua menjawab, "Tidak, aku bukan perokok." Mana yang lebih kuat? Tentu yang kedua, karena ia bukan hanya menolak godaan, tapi identitasnya sudah berubah. Ingatlah ini, setiap tindakan kecil adalah suara untuk identitas yang kamu bangun. Ketika kamu membaca buku setiap malam, kamu sedang memberikan suara untuk identitas seorang pembelajar. Ketika kamu pergi ke gym meski sebentar, kamu sedang memperkuat identitas seorang atlet. Jadi tanyakan pada dirimu, apakah kebiasaanmu saat ini mencerminkan orang yang ingin kamu jadi? Bagian 3, 4 hukum perubahan perilaku. James Clear merumuskan 4 hukum membangun kebiasaan. Mari kita bahas satu persatu. Satu, make it obvious, jadikan terlihat. Kebiasaan dimulai dari cue atau pemicu. Jika kamu ingin membentuk kebiasaan baik, buatlah pemicunya jelas. Contoh, jika ingin membaca lebih banyak, taruh buku di meja tempat kamu sering duduk. Jika ingin olahraga, siapkan pakaian gym di dekat kasur sebelum tidur. Ada juga teknik habit stacking, yaitu menempelkan kebiasaan baru ke kebiasaan lama. Misalnya, setelah aku gosok gigi, aku akan meditasi 2 menit. Sederhana tapi kuat, karena otak kita suka rutinitas. Pertanyaan untukmu, kebiasaan apa yang bisa kamu tempelkan di rutinitas harianmu? 2. Make it attractive, jadikan menarik. Otak kita cenderung mengejar apa yang terlihat menyenangkan, maka buat kebiasaan barumu lebih menarik. Misalnya, jika ingin lari pagi, dengarkan playlist musik favoritmu hanya saat berlari. Jika ingin belajar bahasa baru, gabungkan dengan minatmu, misalnya belajar lewat film atau lagu. Lingkungan juga berperan besar. Jika kamu sering nongkrong dengan orang yang suka olahraga, besar kemungkinan kamu ikut olahraga. Jika dikelilingi orang yang suka menunda, kamu juga bisa tertular. Pertanyaan reflektif.
Apakah orang-orang di sekitarmu saat ini membuatmu lebih dekat dengan identitas yang kamu inginkan? 3. Make it easy, jadikan mudah. Kita sering gagal karena membuat kebiasaan terlalu sulit di awal. Solusinya adalah hukum 2 menit. Apapun kebiasaan baru yang ingin kamu bangun, buatlah versinya yang bisa dilakukan dalam 2 menit. Contoh, olahraga menjadi memakai sepatu olahraga. Baca buku 1 jam menjadi membaca 1 halaman. Begitu kamu mulai, kebiasaan itu akan berkembang dengan sendirinya. Bayangkan seperti dorongan pertama saat mendorong mobil mogok. Setelah bergerak, semuanya jadi lebih mudah. 4. Make it satisfying, jadikan memuaskan. Akhirnya, kebiasaan harus terasa memuaskan agar bertahan. Otak kita suka hadiah cepat, maka berikan dirimu penghargaan kecil. Tandai kalender setiap kali berhasil, catat kemajuanmu di aplikasi, atau rayakan dengan hal sederhana seperti secangkir teh favorit. Lebih kuat lagi kalau kamu punya akuntabilitas partner. Bayangkan kamu janji olahraga dengan teman. Kalau kamu malas, rasa malu karena mengecewakan teman bisa jadi dorongan kuat untuk tetap jalan. Bagian 4, taktik lanjutan. Setelah menguasai dasar, ada strategi lanjutan. Pertama, Goldilocks Rule. Manusia termotivasi ketika tantangan tidak terlalu mudah, tapi juga tidak terlalu sulit. Cari titik tengah cukup menantang, tapi masih bisa kamu atasi. Kedua, hati-hati dengan sisi gelap kebiasaan. Kadang kebiasaan baik bisa menjadi autopilot tanpa kesadaran. Seorang atlet bisa kehilangan kreativitas karena hanya fokus pada rutinitas. Jadi, selalu evaluasi dirimu. Ketiga, ingatlah, tujuan akhir bukan sekadar jadi baik, tapi jadi luar biasa. Dan itu hanya bisa terjadi lewat konsistensi jangka panjang. Mari kita kembali pada pertanyaan awal. Apa yang bisa mengubah hidupmu? Bukan motivasi sesaat, bukan mimpi besar yang hanya ditulis di kertas. Jawabannya adalah kebiasaan kecil yang konsisten. Kebiasaan itu seperti kompas. Arah kecil yang kamu ambil hari ini akan menentukan di mana kamu berada 5 atau 10 tahun ke depan. Apakah kamu ingin jadi orang sehat, orang kaya, orang yang penuh ilmu? Semuanya dimulai dari satu langkah kecil, diulang, lalu diperkuat. Jadi aku ingin tantang kamu sekarang. Tulis satu kebiasaan kecil yang ingin kamu mulai besok. Tidak perlu besar, cukup 1%, tapi pastikan kamu melakukannya setiap hari. Karena, seperti kata James Clear, kita tidak naik ke level tujuan kita jatuh ke level sistem kita. Dan sistem itu dibangun dari kebiasaan kecil. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga perjalanan membangun kebiasaan kecil ini bisa membawa perubahan besar dalam hidupmu.